Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala jalla fi ula, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan-kenikmatan dan juga karunia-karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Kemudian semoga salawat dan salam senantiasa diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diberikan kepada para sahabatnya, diberikan kepada keluarganya, dan juga diberikan kepada seluruh orang-orang yang mengikuti petunjuk beliau dengan baik sampai kelak datangnya hari kiamat. Dan sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada pertemuan sore hari ini kita akan membahas tentang masalah fikih zakat dan juga salat al-Id. Dikarenakan kita sudah berada di penghujung bulan Ramadan, maka poin-poin penting yang berkaitan dengan zakat dan salat Id ini perlu kita kaji dan bahas bersama. Saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita membahas hal-hal yang berkaitan dengan zakat dan salat Id, maka perlu kita ingatkan kembali kepada diri kita semua bahwasanya syariat yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk kita semua, maka syariat tersebut adalah merupakan kasih sayang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Jadi perintah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan bukan untuk memberatkan kita, bukan untuk mempersempit gerak kita, bukan ingin menyengsarakan kita, tapi syariat yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan itu adalah merupakan bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Puasa itu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Salat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Di dalam zakat pun di sana ada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Salat Id ada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang-orang yang mengeluarkan zakat, maka di sana ada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya, karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui dia ketika melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan tidak lepas dari kesalahan-kesalahan. Maka zakat tersebut sebagai penghapus dari kesalahan-kesalahan tadi. Ketika dia mengucapkan perkataan yang buruk atau dia melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk, maka zakat tadi itu akan mencukupinya dan menghapus kesalahan-kesalahan tadi, menambal yang kurang. Bagi orang yang mendapatkan zakat, tadi bagi yang mengeluarkan zakat, sekarang bagi yang mendapatkan zakat, maka ini adalah kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, mencukupi dia selama hari raya. Maka semua syariat yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk kita lakukan, maka itu semua adalah merupakan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Dan di antara syariat-syariat yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan Allah Subhanahu wa taala tetapkan, tentunya semua syariat yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan adalah Allah cintai. Semua perintah yang Allah perintahkan untuk kita lakukan adalah yang Allah cintai.
Dan di sana ada yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai, yaitu amalan-amalan yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan. Dan zakat ini termasuk di antara amalan-amalan yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan bagi kita semua. Bahkan termasuk salah satu dari rukun-rukun Islam. Yang mana apabila seseorang tidak mengeluarkan zakat, Islamnya tidak tegak atau tidak sempurna. Oleh karenanya, hendaknya kita memperhatikan masalah yang berkaitan dengan zakat. Secara asal zakat itu secara bahasa memiliki makna berkembang atau bertambah. Jadi secara asal zakat itu memiliki arti, zakat itu dari bahasa Arab. Kalau artinya dalam bahasa Indonesia secara asal artinya adalah berkembang dan bertambah. Kenapa arti dari zakat itu berkembang dan bertambah? Karena harta ketika dikeluarkan zakatnya dia akan semakin berkembang dan semakin bertambah, bukan malah berkurang. Oleh karena Nabi SAW mengatakan tidak akan berkurang harta seseorang dikarenakan sebab zakat yang dia keluarkan. Ini makna pertama, yaitu apa? Bertambah dan berkembang. Kemudian zakat juga memiliki makna suci. Artinya apa? Dengan seorang mengeluarkan zakat, maka dia telah membersihkan dan mensucikan dirinya. Kemudian zakat juga memiliki makna berkah. Artinya ketika seseorang mengeluarkan zakat, maka harta dia, kemudian jiwa dia, Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan kepadanya. Ini pengertian zakat secara bahasa. Adapun secara istilah, para ulama menyebutkan makna dari zakat adalah hak tertentu atau kadar tertentu yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan, hakun maksusun fi malin maksusin, hak atau kadar wajib tertentu yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan diambil dari harta yang tertentu pula di waktu yang maksus, pada waktu yang tertentu pula, kemudian diberikan kepada orang-orang tertentu. Jadi bukan untuk semua orang, tapi hanya orang-orang tertentu. Kemudian dengan niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya. Jadi zakat itu secara istilah kadar atau jumlah tertentu. Jadi artinya ketika seorang membayar zakat, nggak bisa dia membayar semau dia. Kemudian pada harta tertentu, harta yang telah Allah tetapkan. Kemudian pada waktu tertentu, waktu zakat juga telah ditetapkan. Kemudian diberikan kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala juga telah menentukan. Dari pengertian zakat ini dapat kita ambil faedah bahwasanya ibadah itu memiliki ketentuan. Dan ibadah seseorang tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali apabila sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan. Kemudian zakat fitrah, adapun pengertian dari zakat fitrah, tadi pengertian zakat secara umum. Adapun zakat fitrah itu adalah zakat yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan bagi setiap muslim, baik dia anak-anak maupun sudah balik, yang muda maupun yang sudah tua, kemudian merdeka maupun budak. Selagi dia seorang muslim, maka Allah Subhanahu wa taala wajibkan bagi dia. Jadi ketika seorang berpuasa di bulan Ramadan, kemudian dia menjumpai malam Idul Fitri, maka wajib zakat bagi dia. Kemudian setelah kita mengetahui bahwasanya zakat fitri ini hukumnya adalah wajib, maka hendaknya seseorang tidak melewatkan kewajiban ini. Dan sekali lagi, kewajiban itu bukan sesuatu yang membebani kita. Tadi di awal kita jelaskan kewajiban itu adalah sesuatu yang paling Allah cintai untuk kita lakukan. Maka jangan sampai kita terlewat. Jadi ketika kita bertemu dengan sesuatu yang wajib, jangan sampai yang wajib tadi itu terlewat. Kenapa? Karena sesuatu yang Allah wajibkan adalah yang paling Allah cintai. Dan tentunya kita pengen dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kepada siapa zakat ini dikeluarkan? Atau kepada siapa zakat ini diwajibkan? Tadi telah kita jelaskan, yang pertama muslim. Setiap muslim dia wajib zakat. Kemudian
Yang berikutnya, ketika seorang memiliki kemampuan, yaitu memiliki kecukupan, wajib bagi dia untuk membayar zakat fitri. Namun kalau dia tidak memiliki kelebihan harta, untuk makan saja nggak cukup, maka gugur kewajiban zakat fitrah bagi dirinya. Jadi apabila seorang memiliki makanan pokok yang mencukupi, kemudian ada lebih, maka lebihnya itu dia gunakan untuk membayar zakat. Kemudian yang berikutnya, kapan seorang itu wajib zakat? Setelah muslim. Kemudian yang berikutnya memiliki kemampuan. Maka yang ketiga, mendapati waktu wajibnya zakat. Waktu wajibnya zakat itu adalah setelah matahari terbenam, akhir dari bulan Ramadan atau malam Idul Fitri. Dan Nabi SAW memperbolehkan untuk mendahulukan 1 atau 2 hari sebelumnya. Jadi 1 atau 2 hari sebelum malam Idul Fitr boleh bagi seorang untuk mengeluarkan zakat. Dan di antara hikmah sebagaimana tadi telah kita jelaskan dari syariat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengeluarkan zakat, itu adalah membersihkan dosa-dosa dari orang yang berpuasa. Karena orang ketika beribadah, maka kadang dia tidak lepas dari kekurangan, tidak lepas dari kesalahan, maka zakat inilah yang akan menghapus dan menyempurnakan puasa yang dia lakukan sehingga menjadi sempurna. Kemudian yang berikutnya membantu orang-orang miskin. Kemudian yang ketiga itu untuk menumbuhkan ukhuwah Islamiyah, jadi menumbuhkan rasa persaudaraan sama kaum muslimin. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan zakat. Kemudian yang berikutnya di antara faedah dari syariatkannya zakat adalah Allah Subhanahu wa taala menjadikan di sana ada pahala yang amat sangat besar karena dia memiliki keutamaan seperti pahala sodakoh. Zakat itu terkadang disebut sebagai sodakoh, tapi sodakoh yang hukumnya wajib. Dan kita tahu keutamaan dari sodakoh yaitu Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan sampai 700 kali lipat. Permisalan seorang bersodakoh itu seperti 1 biji, kemudian menumbuhkan 7 tunas. Kemudian dari setiap tunas itu ada 100 benih atau 100 biji lagi. Kemudian zakat di antara keutamanya adalah sebagai pembersih, membersihkan hati, membersihkan badan, kemudian membersihkan harta-harta yang dia miliki dari segala keburukan-keburukan yang ada. Membersihkan hati dari sikap tamak, kemudian membersihkan jasad seorang ketika sakit misalkan, itu bisa dibersihkan dengan sedekah. Apa hubungannya sedekah? Apa hubungannya zakat dengan kesehatan seseorang? Maka Nabi SAW menyebutkan dalam hadis, inna fil jasadi mudghah idza salahat salaha al jasadu kullu wa idza fasadat fasada al jasadu kullu ala wa hiya qalb. Dalam tubuh seorang itu ada segumpal darah atau segumpal daging. Kalau dia baik, maka jasadnya akan baik. Kalau dia rusak, dia buruk, maka jasad seluruh tubuhnya pun akan buruk. Demikian pula seorang ketika hatinya bersih, maka tubuhnya juga akan sehat dan bersih. Kemudian di antara faedah atau hikmah dari disyariatkannya zakat adalah Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita untuk bersyukur. Untuk bersyukur. Yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kenikmatan yang sangat banyak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersyukur. Dan syukur terbaik adalah dengan mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk untuk mengeluarkan zakat, diberikan kepada orang-orang yang tidak mampu. Maka itu adalah bentuk syukur seorang ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan kepada dia. Nah, selanjutnya waktu mengeluarkan zakat fitr
Itu yang paling afdol, itu adalah yang paling utama nih, setelah matahari tenggelam sampai kapan? Menjelang sholat id. Jadi sebelum sholat id ini waktu yang afdol. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi Nabi SAW, Nabi SAW amara bi zakatil fitri qabla khurujin nas ila shalah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan waktu yang afdol untuk menyalurkan zakat fitrah. Ini sebagaimana disebutkan di dalam hadis ini. Nabi SAW memerintahkan untuk mengeluarkan zakat sebelum melaksanakan sholat id. Sebelum melaksanakan sholat id. Dan awal waktunya adalah setelah matahari tenggelam. Ini waktu yang afdol. Kemudian waktu yang diizinkan, Nabi SAW mengizinkan 1 atau 2 hari sebelum malam Id. Di sebelum hari Id, 1 hari atau 2 hari maka diizinkan. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Yang mana Nabi SAW memerintahkan kepada para sahabat untuk memberikan zakat fitr, dan ada di antara para sahabat wa kanu yu'tuna qabla al-fitri bi yaumin aw yaumain. Mereka apa? Para sahabat ada di antara mereka yang membayarkan zakat atau mengeluarkan zakat 1 hari atau 2 hari sebelum hari raya. Adapun sebelum itu, maka Allah menyebutkan hukumnya adalah makruh atau dibenci atau tidak disukai. Kenapa? Karena ibadah itu memiliki aturan. Ketika seorang beribadah tidak sesuai dengan aturan, maka hal tersebut tidak disukai. Bahkan ada yang menyatakan bahwasanya zakatnya itu tidak diterima. Ya kan? Ada yang menyatakan bahwasanya zakatnya itu tidak diterima. Sebagaimana seorang sholat ketika belum masuk waktunya, maka sholat tersebut tidak diterima. Sholat zuhur ada waktunya, waktu wajib. Waktunya setelah matahari tergelincir. Misalkan di waktu duha dia sholat zuhur, diterima enggak? Tidak diterima. Demikian pula zakat. Zakat ini waktu wajibnya adalah kapan? Setelah matahari terbenam di akhir bulan Ramadan. Kalau dia mengerjakan sebelum waktunya, maka pada dasarnya tidak diterima. Namun di sana ada waktu yang diizinkan, yaitu 1 atau 2 hari. Ala kulli hal, Nabi SAW telah mengajarkan kita waktu untuk membayar zakat atau mengeluarkan zakat. Waktunya lapang, waktunya luang, yaitu 2 hari sebelum Id, maka manfaatkan waktu-waktu tersebut. Kemudian seseorang di dalam menyalurkan zakat, maka dia bisa menyalurkan secara langsung, memberikan kepada orang yang miskin, bisa juga melalui orang-orang yang terpercaya untuk menyalurkan atau membagikan zakatnya. Dan ukuran zakat sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, itu adalah 1 sok dari makanan. Jadi 1 sok dari makanan. Sebagaimana hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, "Kunna nuhriju zakat al-fitri sa'an minat ta'am." Kami dulu zaman Nabi SAW mengeluarkan zakat 1 sok dari makanan, 1 sok dari makanan. Mau gandum, kemudian kurma, atau anggur kering, maka semuanya tetap satu sok. Jadi kunna nukhriju zakat al-fitri sa'an minat ta'am, aw sa'an minas sa'ir, aw sa'an min tamar, aw sa'an min akid, aw sa'an min zabib. Jadi dulu kami mengeluarkan zakat itu 1 sok dari makanan pokok yang biasa dimakan oleh kaum muslimin pada waktu tersebut. 1 sok dari gandum, atau 1 sok dari kurma, atau 1 sok akid. Akid ini termasuk makanan mereka, makanan orang-orang di zaman Nabi SAW, itu susu
yang diolah, dikeringkan, atau susu yang dipadatkan. Kalau zaman kita semacam apa? Keju. Jadi susu yang dipanaskan kemudian dia menggumpal, mengeras sehingga dia menjadi makanan yang awet. Keju itu makanan yang awet. Jadi satu sok dari gandum, satu sok dari kurma, atau satu sok dari keju, atau satu sok dari kismis, anggur kering. Nah, pada zaman Nabi SAW, faedah nih. Pada zaman Nabi SAW, ada makanan, kemudian ada mata uang, maka Nabi SAW memerintahkan kepada para sahabat untuk mengeluarkan dalam bentuk makanan. Dalam bentuk makanan, apapun makanannya. Jadi tidak memerintahkan dalam bentuk uang, tapi mengeluarkan dalam bentuk makanan. Adapun kita di sini di Indonesia, itu makanan pokoknya, toamnya itu bukan kurma, bukan pula gandum, bukan pula keju, apalagi apa? Kismis, anggur kering. Nah, kita makanan pokoknya itu adalah beras. Maka kita mengeluarkan zakat dari beras. Adapun ukuran beras itu berbeda-beda karena berat timbangan beras itu berbeda-beda. Sedangkan ukuran sok itu adalah ukuran volume, bukan ukuran berat, ukuran volume. Sok itu ukuran volume. Kemudian kita di sini biasanya menggunakan apa? Takaran kilo berat. Jadi ketika dikonversikan terkadang gitu kiloannya jadi berbeda-beda. Kiloannya berbeda-beda. Namun sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Sulaiman Ruhaidi, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau, ukuran sok meskipun kalau Allah berbeda-beda ya karena tadi dia itu adalah ukuran volume, sedangkan kita di sini biasa menggunakan ukuran timbangan. Jadi dikompresikan antara volume sama timbangan. Nah, terkadang kalau ukuran volumenya udah pas, tapi kadar airnya tinggi, dia semakin berat timbangannya. Kemudian volumenya sama, kemudian kadar airnya rendah, maka ukuran timbangannya pun juga akan semakin ringan. Satu sok keju misalkan dengan satu sok beras, tentu kadang beratnya beda. Satu sok, sama-sama satu soknya. Nah, Syekh Sulaiman Ruhaidi, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau, menjelaskan bahwa ukuran sok ini memang diperselisihkan oleh para ulama. Namun ukuran kisarannya itu antara 2 kilo sampai 3 kilo. Antara 2 kilo sampai 3 kilo. Itu sudah mempertimbangkan antara kadar air yang tinggi sama kadar air yang rendah. Jadi semakin kering, dia akan semakin ringan. Semakin basah, dia akan semakin berat. Jadi antara 2 kilo sampai 3 kilo. Dan bahkan di sana ada yang membuat hitungan pasnya setelah dirata-ratakan sekitar 2,4 atau 2,6 atau 2,5. Nah, di sana ada yang mengambil pendapat ambil yang paling tinggi yaitu sekitar 3 kilo. Kenapa? Kalau lebih maka dia masuk hitungan sedekah. Kalau lebih dia masuk dalam hitungan sedekah. Ala kulihal 2 kilo, 2,5, 3 kilo, maka ini adalah merupakan hitungan yang dijelaskan oleh para ulama tentang ukuran satu sok di dalam kilogram. Jadi yang sekiranya mudah bagi kita yang mana, maka silakan. Selanjutnya, bolehkah mengeluarkan zakat dengan uang? Maka sebagaimana hadis yang tadi kita baca, Nabi SAW mengajarkan pada para sahabat mengeluarkan zakat dari makanan, maka lebih utama dengan makanan. Lebih utama dengan makanan pokok. Ini zakat fitrah. Ini zakat. Meskipun di sana ada yang mengatakan bolehnya mengeluarkan dengan
uang atau dengan nilai uang jika memang ada manfaatnya atau ada maslahatnya. Namun sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi SAW, dikeluarkan dalam bentuk makanan, beras dan yang lainnya. Selanjutnya, siapa yang berhak untuk menerima zakat fitrah? Maka ada dua pendapat para ulama tentang siapa yang menerima zakat fitrah. Pendapat yang pertama, zakat fitrah itu disalurkan sebagaimana zakat-zakat yang lain. Zakat fitrah ini disalurkan kepada penerima zakat yang lain, yaitu kepada orang miskin, kemudian amil, fuqara, mu'allafatu qulubuhum, kemudian gharib, fisabilillah, atau 8 golongan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan sebagai penerima zakat. Jadi itu penerima zakat mal dan juga menerima zakat fitrah. Ini pendapat yang pertama. Adapun pendapat yang kedua, zakat fitrah ini hanya diperuntukkan kepada fakir miskin saja. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Farada Rasulullah SAW zakat al-fitri tuhratan lisa'im minal lagwi wal rafas wa tu'matan lil masakin. Jadi zakat fitrah ini diwajibkan untuk apa? Membersihkan orang-orang yang berpuasa dari dosa-dosa dan kesalahan, dari perkataan yang sia-sia dan perkataan yang buruk. Wa tu'matan lil masakin, dan untuk memberi makan orang-orang miskin. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau, menyebutkan tentang pendapat yang kedua, yaitu untuk zakat fitrah ini diberikan kepada fakir miskin, ini lebih kuat. Lebih kuat sebagaimana sharih yang disebutkan oleh Nabi SAW. Jadi untuk zakat fitri berikan kepada orang fakir atau orang miskin, fakir miskin. Adapun zakat yang lain maka diberikan kepada apa namanya, 8 asnaf atau 8 golongan yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan. Kemudian tempat mengeluarkan zakat ini lebih utama adalah di tempatnya sendiri. Tempat mengeluarkan zakat ini lebih utama adalah di tempatnya sendiri. Apa maksudnya di tempatnya sendiri? Ketika dia tinggal di tempat tersebut, maka berikan zakat untuk orang-orang di sekitarnya. Jadi tidak dibawa ke luar kota atau tidak dibawa ke luar negeri, seperti itu. Jadi lebih utama apa? Di tempat mereka. Jadi sebagaimana yang Nabi SAW sebutkan kepada Mu'adz bin Jabal, alimhum Allah iftarad alaihim sadaqah min amwalihim tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Ini ketika Nabi SAW mengutus Mu'adz ke Yaman. Nabi SAW memberitahukan kepada Mu'adz untuk menyampaikan kepada mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan zakat yang diambil dari harta orang-orang kaya di antara mereka dan diberikan kepada orang-orang fakir di antara mereka. Maka ini menunjukkan bahwasanya zakat itu lebih utama dikeluarkan di tempat mereka berada atau di lingkungan mereka berada. Kenapa? Karena sekali lagi di antara faedah dari zakat yang tadi telah kita sebutkan adalah untuk membangun apa? Ukhuwah, rasa persaudaraan sama kaum muslimin. Seperti itu. Ini hal-hal yang berkaitan dengan zakat. Ringkasnya, zakat fitrah hukumnya adalah wajib. Dan kapan zakat fitrah ini mulai diwajibkan kepada kita semua? Ketika seseorang bertemu waktu wajib zakat. Kapan waktu wajib zakat? Ketika matahari tenggelam di akhir bulan Ramadan. Sampai kapan waktu wajib zakat tadi? Sampai menjelang sholat Id.
Kalau setelah sholat id, maka tidak dianggap sebagai zakat. Dianggap sebagai zakat. Tapi dia sodakoh seperti sodakoh biasa. Sama seperti ketika seorang sholat Idul Adha, menyembelih kurban sebelum atau sesudah? Sesudah. Kalau dia menyembelihnya sebelum, maka itu apa? Sembelihan biasa untuk makan atau untuk daging. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW, satukah syatul lahmi. Sembelihanmu itu adalah sembelihan untuk daging, bukan untuk kurban. Nah, demikian pula zakat fitrah. Kalau dikeluarkan setelah sholat, maka itu sedekah biasa. Enggak masuk ke dalam zakat fitrah. Ini waktu wajib. Dan boleh didahulukan 1 hari atau 2 hari. Ukurannya 2 sampai 3 kilo. Diberikan kepada siapa? Diberikan kepada fakir miskin. Boleh enggak? Boleh enggak kita membayar zakat dengan kurma? Jawabannya boleh. Boleh enggak kita membayar zakat dengan apa? Dengan keju? Boleh. Boleh enggak kita membayar zakat dengan menggunakan anggur kering atau kismis? Jawabannya boleh. Boleh enggak kita membayar zakat dengan beras? Jawabannya boleh. Tadi gandum, kemudian kurma, kemudian anggur kering, kismis, keju, itu disebutkan di dalam nas hadis secara jelas. Artinya kita boleh menggunakan tadi untuk apa? Zakat. Kemudian selain itu boleh enggak? Maka jawabannya boleh jika masuk kriteria pertama, yaitu dia adalah makanan pokok. Jadi ketika dia makanan pokok, maka bisa dikiaskan kepada gandum, kurma, keju, dan kismis. Apa faedah dari penyebutan gandum, penyebutan kurma, penyebutan keju, kemudian penyebutan kismis di dalam perintah zakat satu sok? Maka Nabi SAW mengisyaratkan kepada kita, atau Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan kepada kita semua, makanan pokok manusia itu banyak. Makanan pokok manusia itu banyak. Jagung, singkong, kemudian sagu, buat kita beras dan yang lainnya. Semua makanan pokok bisa disimpan, maka dia bisa dijadikan sebagai alat untuk membayar zakat. Bisa digunakan untuk membayar zakat. Karena dia masuknya dalam to'am. Ini menunjukkan betapa luasnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, memudahkan kita untuk melakukan ketaatan. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita melakukan ketaatan, pada dasarnya Allah Subhanahu wa taala telah memudahkan bagi kita untuk melakukan ketaatan. Kemudian diberikan kepada siapa? Diberikan kepada orang fakir dan miskin yang ada di sekitar kita. Allah taala a'lam. Ini hal-hal yang berkaitan dengan zakat fitrah. Selanjutnya kita lanjutkan tentang hari raya. Di antara bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hari raya. Hari berbahagia. Hari untuk menampakkan syiar Islam. Dan hari raya yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada kita, atau yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, itu adalah Idul Fitri dan Idul Adha. 2 hari raya kaum muslimin. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan hari raya ini hari di mana seseorang merasakan kebahagiaan. Kebahagiaan di dunia. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kebahagiaan tadi akan didapatkan bagi orang-orang yang beriman di akhirat pula. Jadi gambaran kebahagiaan di dunia ini Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai gambaran nanti orang-orang beriman itu akan merasakan kebahagiaan juga. Dan orang yang berbahagia itu bukan berarti dia bebas melakukan apapun, tapi berbahagia di atas ibadah dan ketaatan kepada
Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW menyebutkan bahwasanya kita kaum muslimin memiliki hari raya. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita semua hari raya yang lebih baik daripada hari raya yang dimiliki oleh orang-orang jahiliyah, yaitu Yaumun Nahri wa Yaumul Fitri. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Jadi Nabi SAW menyampaikan tatkala Anas radhiyallahu taala anhu bercerita, Nabi SAW ketika datang ke Madinah, maka orang-orang mengatakan orang Madinah itu punya hari raya. Orang Madinah itu punya hari raya yang mereka biasanya berbahagia, bersenang-senang pada hari tersebut dulu ketika jahiliyah. Kemudian Nabi SAW pun mengatakan, abdalakumullahu bihima khairan minhuma. Allah telah mengganti bagi kalian 2 hari tadi dengan 2 hari yang lebih baik dari keduanya, yaitu Yaumun Nahri wa Yaumul Fitri. Hari apa? Nahar dan hari Fitr. Hari Nahar itu hari menyembelih, Idul Adha, dan Yaum Al-Fitr yaitu Idul Fitri. Nah, Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan pada hari raya tadi untuk apa? Salat Idul Fitri dan Idul Adha atau salat hari raya. Apa faedah Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan salat Id pada hari raya, hari berbahagia? Maka sebagaimana yang tadi telah kita sampaikan, kebahagiaan yang sesungguhnya itu adalah ketika seorang berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang itu tidak akan merasakan bahagia kalau apa? Tidak menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk ibadah, maka kita akan merasakan bahagia ketika kita beribadah kepada Allah. Kebahagiaan seseorang ini nggak akan sempurna kalau tidak diisi dengan ibadah. Kebahagiaan apapun tidak akan sempurna kalau tidak dibarengi dengan ibadah. Di antara contoh ibadah ketika seorang berbahagia adalah bersyukur. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Memuji Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia mendapatkan kenikmatan harta, maka dia sedekahkan sebagiannya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada dia kekuatan tubuh yang sehat, misalkan dia membantu dan menolong orang lain, maka itu kebahagiaan yang bisa dia raih, kebahagiaan yang sesungguhnya, yaitu dengan mengisi kebahagiaan yang dia miliki dengan taatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam salat Id di sana ada sunnah-sunnah. Di antara sunnah-sunnah yang perlu diperhatikan, yang pertama itu adalah mandi, sebagaimana mandi untuk hari Jumat, kemudian memakai pakaian terbaik. Bukan berarti pakaiannya harus baru, enggak, tapi pakaian yang baik, yang bagus. Karena apa? Menunjukkan syiar dari syariat kita. Dan Nabi SAW menyebutkan innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah Subhanahu wa taala itu maha indah dan mencintai keindahan. Kemudian sebelum sholat Id, Idul Fitr, maka disunahkan untuk makan terlebih dahulu, yaitu dengan makan beberapa kurma. Jadi makan terlebih dahulu sebelum sholat Id. Adapun sholat Idul Adha, maka tidak makan terlebih dahulu. Beda antara Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian berangkat ke tempat sholat berjalan kaki. Ini yang disunahkan oleh Nabi SAW, yaitu jalan kaki. Kemudian menempuh jalan yang berbeda. Jadi ketika berangkat dan ketika pulang, jalan yang ditempuh, yang dilalui berbeda. Kemudian tidak lupa mengucap takbir. Karena apa? Id atau sholat Id ini menunjukkan syiar Islam. Dan di antara cara menampakkan syiar Islam
menampakkan kebahagiaan kaum muslimin, menampakkan kemuliaan kaum muslimin adalah apa? Mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan bertakbir. Takbir mengucapkan Allah Subhanahu wa taala. Allah seperti itu. Kemudian setelah itu melaksanakan sholat Id, dan para ulama menyebutkan sholat Id ini hukumnya adalah fardu ain menurut pendapat sebagian ulama. Ada yang mengatakan dia itu adalah sunnah muakkadah. Ada yang mengatakan dia hukumnya fardu ain, ada yang mengatakan fardu kifayah, ada yang mengatakan hukumnya adalah sunnah muakkadah. Dan masing-masing memiliki dalil. Masing-masing memiliki dalil. Yang mengatakan fardu ain, karena Nabi SAW tidak pernah meninggalkannya, bahkan memerintahkan orang-orang yang berada di rumah, biasanya nggak keluar rumah, untuk keluar menyaksikan salat Id. Ini menunjukkan fardu ain. Kemudian menunjukkan fardu kifayah tentang seseorang yang di luar kota, maka tidak harus datang ke kota untuk sholat. Ini hadis Nabi SAW tentang hal tersebut. Jadi di kota Madinah itu ada orang yang tinggal di kota dan ada orang yang tinggalnya jauh di luar kota. Jadi kalau mereka harus datang, itu pasti ketinggalan kan gitu. Maka dicukupkan dengan orang-orang yang sudah sholat di ini yang mengatakan fardu kifayah. Kemudian yang menyatakan sunnah muakkadah, hadis tentang seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi SAW, sholat yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan, maka disebutkan sholat 5 waktu. Kemudian adakah lagi selain itu? Maka jawabannya la illa an tatawu. Enggak ada kecuali engkau sholat tatawu atau sholat sunnah. Jadi termasuk sholat Id ini adalah sunnah muakkadah. Itu perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ala kulli hal, yang jelas Nabi SAW tidak pernah meninggalkan sholat tersebut. Kemudian tempat sholatnya, maka ini di musola, tempat lapang. Waktunya itu adalah waktu duha, awal waktu duha, atau waktu sholat syuruk. Ini adalah waktu duha. Kemudian tidak ada sholat qobliyah dan ba'diyah, nggak ada adzan dan iqamah. Jadi langsung ketika datang imam langsung sholat. Sholatnya berapa? 2 rakaat. Kemudian tata caranya berbeda. Takbiratul ihram, kemudian takbir 7 kali di rakaat pertama. Kemudian yang berikutnya takbir intikal, kemudian takbir berapa kali? 5 kali. Selebihnya semuanya sama, kemudian salam. Kemudian di antara sunnah dari sholat Id itu adalah khutbah. Di antara sunnah sholat Id itu adalah adanya khutbah. Jadi khutbah ini bukan rukun, bukan pula wajib, ini adalah sunnah. Jadi yang mau mendengarkan silahkan, yang ada kepentingan maka dia bisa berangkat lebih dahulu. Ini sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bagi yang mau mendengarkan silahkan, bagi yang ada kepentingan maka dia bisa berangkat lebih dahulu. Karena khutbah ini hukumnya sunnah, bukan wajib, bukan pula rukun. Dan ini bisa dilihat atau syariat ini akan terasa manfaatnya ketika sholat Idul Adha. Jadi habis sholat Id, ada yang mendengarkan khutbah, misalkan panitia kurban mau menyiapkan terlebih dahulu, dia bisa menyiapkan tempat terlebih dahulu. Allah Ta'ala a'lam. Maka ini diantara sunnah-sunnah yang berkaitan dengan Idul Fitri maupun Idul Adha. Dan tidak lupa Nabi SAW mengajarkan kepada kita semua untuk saling mendoakan, mengucap selamat hari raya sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis
yang dibawakan di dalam kitab Fathul Bari oleh Ibnu Hajar. Karena ashabu Rasulullah SAW idza iltaqu yaumul id yaqulu ba'dhum li ba'din taqabbalallahu minna wa minka. Para sahabat itu ketika hari raya, ketika mereka saling bertemu, mereka saling mengucapkan taqabbalallahu minna wa minka. Wallahu taala a'lam. Ini ringkasan dari hukum-hukum yang berkaitan dengan zakat dan juga berkaitan dengan salat Id. Mudah-mudahan yang sedikit ini kita bisa mengambil hikmah dan faedahnya. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.